Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Untuk adik-adik semua mahasiswa mata kuliah lab auditing atau praktikum auditing, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita pembahasan kelanjutan terhadap melakukan audit atas laporan laba rugi yang kita lakukan untuk PT Indonesia. Dan hari ini adalah hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, di mana pada pertemuan kali ini adalah masuk ke pertemuan 13, di mana pertemuan ke-13 ini menjadi inti terakhir dari pembelajaran kita untuk membahas terkait dengan audit atas laporan laba rugi pada akun yang belum dibahas di pekan lalu di pertemuan kita yang ke-12, yaitu seluruh yang berkaitan dengan akun beban operasi, beban umum dan administrasi, dan pendapatan dan beban lain-lain. Agar demi kelancaran perkuliahan kita di hari ini, mari kita buka perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mendescribe ke adik-adik sekalian terkait dengan tahapan di pembelajaran kita di pertemuan ke-13 ini. Sebelum nanti saya juga akan men-share terkait dengan RPS atau apa sih yang ingin dicapai dari pertemuan kita di hari ini. Jadi kalau kita lihat di dalam komponen bahwa audit yang kita lakukan saat ini adalah audit atas laporan laba rugi, di mana kita akan merefer kepada apa sih sebenarnya tujuan audit atas laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu sendiri, tujuan audit yang kita akan lakukan selain dari tujuan umum ya, yang berkaitan dengan bagaimana audit itu didesain untuk mendapatkan keyakinan memadai atas asersi manajemen yang telah disampaikan, dan kemudian kita sebagai auditor harus melakukan verifikasi dan memastikan bahwa seluruh asersinya itu telah dilaksanakan dengan baik. Tapi ini di other side, bahwa tujuan dari audit atas laporan laba rugi itu adalah sebenarnya untuk mengetahui dan memastikan apakah prosedur internal, sistem pengendalian internal itu yang telah dilaksanakan secara baik oleh perusahaan dalam hal pengakuan, pengungkapan, penilaian terhadap akun, khususnya untuk akun beban, dan kemudian juga ada akun pendapatan. Dalam hal ini dilakukan secara telah memadai dan secara baik. Dan kemudian juga untuk memastikan bahwa pendapatan itu adalah memang benar-benar menjadi hak perusahaan, sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Begitupun dengan halnya dengan biaya atau beban yang menjadi beban perusahaan itu, apakah seluruh pencatatannya itu telah dibukukan dan telah dicatat dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga selain itu kita juga memastikan komparasi atau perbandingan antara apa yang disajikan dalam periode saat ini dengan periode sebelumnya atau periode yang saat ini sedang diaudit, dan kemudian juga memastikan disclosure atau pengungkapan pencatatan dan penyajian apakah setelah diatur disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi dari tujuan asersi manajemen untuk penilaian completeness, existence, right obligation, valuation allocation, presentation dan disclosure, seluruh yang berkaitan dengan tujuan atas laporan audit atas laporan laba rugi, khususnya untuk akun beban yang akan kita bahas di hari ini, maka konteks 5 tujuan tadi yang telah saya deskripsikan adalah menjadi salah satu yang harus didapatkan oleh auditor ketika dia melakukan prosedur atau melaksanakan audit pada siklus atau pada akun untuk seluruh pengakuan beban, biaya yang berkaitan dengan biaya operasi, beban umum dan administrasi, dan beban pendapatan lain-lain. Nah, ketika kita juga melakukan audit atas laba rugi, khususnya di akun beban adik-adik, maka sebenarnya kita harus memastikan bahwa kita melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan audit terhadap laba rugi atau terhadap statement of income atau statement of profit and loss, dan khususnya untuk di akun beban yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi secara garis besar, maka prinsip-prinsip yang ada yang harus kita pastikan ketika kita melakukan prosedur terhadap audit ini, pemenuhan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah prinsip konservatif, bahwa di dalam akuntansi yang kita pelajari untuk akuntansi keuangan,
bahwa seluruh penyajian di dalam akun pendapatan dan beban, maka prinsip-prinsip konservatif atau prinsip kehati-hatian adalah menjadi salah satu fondasi atau bagian yang harusnya dilaksanakan oleh manajemen. Jadi perusahaan akan lebih senang untuk mengakui beban dibanding mengakui pendapatan. Perusahaan akan lebih senang lebih dahulu mengakui loss atau pengurangan atau pengeluaran dibanding pengakuan terhadap pendapatan. Artinya kalau kita lihat dalam prinsip ketika kita melakukan audit, prinsip konservatisme yang dilakukan oleh perusahaan juga jangan sampai mengakibatkan perusahaan lalai atau perusahaan melakukan penundaan atau tindakan income smoothing. Jadi dari tujuan asersi manajemen untuk penilaian completeness, existence, right obligation, valuation allocation, presentation dan disclosure, seluruh yang berkaitan dengan tujuan atas laporan audit atas laporan laba rugi khususnya untuk akun beban yang akan kita bahas di hari ini, maka konteks 5 tujuan tadi yang telah saya deskripsikan adalah menjadi salah satu yang harus didapatkan oleh auditor ketika dia melakukan prosedur atau melaksanakan audit pada siklus atau pada akun untuk seluruh pengakuan beban, biaya yang berkaitan dengan biaya operasi, beban umum dan administrasi, dan beban pendapatan lain-lain. Nah, ketika kita juga melakukan audit atas laba rugi, khususnya di akun beban adik-adik, maka sebenarnya kita harus memastikan bahwa kita melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan audit terhadap laba rugi atau terhadap statement of income atau statement of profit and loss, dan khususnya untuk di akun beban yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi secara garis besar, maka prinsip-prinsip yang ada yang harus kita pastikan ketika kita melakukan prosedur terhadap audit ini, pemenuhan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah prinsip konservatif, bahwa di dalam akuntansi yang kita pelajari untuk akuntansi keuangan, bahwa seluruh penyajian di dalam akun pendapatan dan beban, maka prinsip-prinsip konservatif atau prinsip kehati-hatian adalah menjadi salah satu fondasi atau bagian yang harusnya dilaksanakan oleh manajemen. Jadi perusahaan akan lebih senang untuk mengakui beban dibanding mengakui pendapatan. Perusahaan akan lebih senang lebih dahulu mengakui loss atau pengurangan atau pengeluaran dibanding pengakuan terhadap pendapatan. Artinya kalau kita lihat dalam prinsip ketika kita melakukan audit, prinsip konservatisme yang dilakukan oleh perusahaan juga jangan sampai mengakibatkan perusahaan lalai atau perusahaan melakukan penundaan atau tindakan income smoothing untuk tidak menyajikan pendapatan terlebih dahulu, akan dilakukan pencatatan atau pengakuan di periode berikutnya dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip konservatisme ini. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus ada juga pastikan adalah cost against revenue. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa di standar akuntansi mensyaratkan bahwa ketika ada pengeluaran atau ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pastikan itu harus match dengan revenue yang didapatkan. Artinya seluruh expenditure, seluruh disbursement dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Jadi prinsip atas periode waktu untuk penyajian, kemudian juga mematchingkan antara beban tahun ini dengan pendapatan yang disajikan, itu juga menjadi salah satu concern dari auditor. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan teknik auditnya sendiri. Teknik audit itu sendiri, maka banyak, jadi kalau kita lihat ya, akun-akun yang berhubungan dengan akun beban, itu juga merefer dengan akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Katakanlah jika kita misalnya mengaudit cash and bank, maka sebenarnya ada unsur akun di dalam laporan laba rugi yang ada hubungannya baik di pendapatan maupun di beban, itu yang sedikit banyak itu memiliki related dengan jenis kedua laporan keuangan tersebut. Jadi misalnya kalau tadi cash and bank, maka biasanya ada transaksi yang berhubungan dengan selisih kurs misalnya, atau ada cash and bank juga ada biaya-biaya yang berhubungan dengan perbankan. Kemudian juga untuk piutang misalnya juga ada yang berkaitan dengan selisih kurs. Kemudian juga ketika ada bad debt atau adanya beban penyisihan terhadap piutang, itu juga sebenarnya nyambung antara kita melakukan audit terhadap neraca atau akun-akun di dalam neraca, nanti juga dihubungkan dengan akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi.
Kemudian juga kalau kita membahas atau melakukan audit terhadap prepayment, maka kita juga nanti akan bisa ketemu atau akan kita bisa juga mengakui ketika kita juga menghubungkan antara transaksi prepayment tersebut dengan misalnya rent expense atau insurance expense. Kemudian juga untuk marketable securities, misalnya untuk di akun neraca, kita juga akan lihat bagaimana pengakuan interest income-nya. Selanjutnya ada fixed asset, intangible asset, maka ada biaya penyusutan atau depreciation dan biaya amortisasi. Kemudian ketika ada accrue expense juga ada banyak macam-macam biaya yang disajikan, mulai dari misalnya salary and wages expense, utility expense, electricity expense, dan seterusnya. Dan kemudian juga untuk short and long term loan itu juga ada hubungannya dengan interest expense, dan kemudian juga jika ada terjadi perubahan selisih kurs, maka kita harus menyajikannya di dalam unrealized gain or loss terhadap nilai selisih kurs tersebut. Artinya untuk aspek yang ketiga ini dipastikan kalau adik-adik jangan sampai miss apa yang menjadi concern bagi kita sebagai auditor, untuk memastikan jangan sampai seluruh prosedur yang dilakukan ini terjadi sesuatu yang membuat kita nantinya akan merasa ada ketidaksinambungan terhadap proses audit yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk men-share seperti biasa dan seperti di perkuliahan kita sebelumnya, maka saya akan selalu memulai untuk menyajikan RPS atau rencana perkuliahan yang pertemuan di hari ini akan kita bahas terkait dengan audit atas beban usaha, kemudian beban umum dan administrasi, pendapatan, dan beban lainnya. Jadi di pertemuan ke-13 ini, seperti adik-adik lihat di layar, kita akan membahas terkait dengan penjelasan proses audit atas beban operasi atau usaha, dengan tujuan bahwa mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan secara mendalam terkait dengan proses audit atas beban operasi dan usaha. Kemudian juga yang akan kita bahas adalah terkait dengan prosedur pengujian substantif, pembuatan kertas kerja beban usaha, beban gaji, beban perjalanan dinas, beban BBM, beban listrik, beban ATK, beban bunga, beban lain-lain, temuan audit, dan kemudian juga penyelesaian dan penyelesaian atas kertas kerja audit atas beban operasi usaha. Di mana juga bahan materinya akan related sama seperti apa yang disajikan di dalam deskripsi mata kuliah ini, bahwa audit atas beban operasi ini juga melakukan mendapatkan pemahaman mahasiswa terhadap apa sih prosedur pengujian substantifnya, pembuatan kertas kerja atas akun beban usaha, kemudian untuk pembuatan kertas kerja atas akun beban gaji, kemudian beban perjalanan dinas, beban listrik, beban telepon, beban ATK, beban lain-lain, dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan mencoba melanjutkan untuk setelah adik-adik mengetahui bahwa tujuan yang kita bahas di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-13 ini, sebenarnya kita seperti sedang menyelesaikan seluruh tahapan atas proses pengujian substantif atau pekerjaan lapangan dalam sebuah proses audit yang diakhiri sebenarnya dengan kita melakukan prosedur audit untuk mengaudit beban dan kemudian mengaudit biaya lain-lain, pendapatan lain. Jadi artinya pada kesempatan kali ini sebenarnya seluruh teknik terhadap siklus audit ini sudah kita lampaui, dan untuk satu minggu ke depan kita akan membahas terkait dengan audit perpajakan, nanti mungkin juga akan saya jelaskan di sini. Nah, selanjutnya saya akan mulai adik-adik dengan apa sih sebenarnya konteks kertas kerja yang akan kita bahas di hari ini, dan apa sih file yang akan kita isi, kita sajikan, dan kita akan lihat ya. Jadi adik-adik hari ini saya nanti di grup WA saya akan memberikan 3 file ini. Ya, 3 file ini yang nanti akan menjadi tugas adik-adik untuk melakukan pengisian, kemudian melengkapi isi dari kertas kerja ini. Jadi ada 3 file Excel yang saya akan berikan dengan kode UA2, VA1, dan VA2. Jadi untuk kode U, kode V yang pertama sama V yang kedua. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya yang paling tengah untuk yang akun di dalam
tiga KKP ini atau tiga kertas kerja ini tuh kita membagi menjadi 3 klasifikasi ya. Jadi klasifikasi yang pertama untuk VA1 adalah OPEX, Operating Expense untuk PT Indonesia. Nanti akan semuanya disajikan di dalam kertas kerja ini. Kemudian yang kedua adalah untuk VA2 untuk PT Indonesia ini juga nanti akan kita sajikan di sini. Dan yang ketiga untuk other income dan expense itu akan kita sajikan di UA2. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan klasifikasi pemenggalan ya terhadap komponen yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini yang sebenarnya itu dibagi menjadi 3 kertas kerja. Jadi pengklasifikasian terhadap OPEX-nya, pengklasifikasian terhadap General and Administration Expense-nya, dan pengklasifikasian terhadap audit atas other income and expense untuk seluruhnya PT Indonesia. Maka kita tidak akan mungkin dapat bisa memulai untuk melakukan audit tanpa kita mengetahui apa saja sih isi dari laporan keuangan khusus untuk laporan laba rugi untuk diklasifikasi 3 akun ini. Ya, jadi kita jangan lupa untuk selalu membuka file FS untuk PT Indonesia, di mana file untuk FS PT Indonesia ini adalah menjadi satu-satunya file utama ya sebagai unaudited things yang kalian kalau seandainya mau memulai untuk mengaudit pasti harus tahu apa sih yang disajikan di dalam asersi manajemen untuk laporan yang kita lakukan ini. Dan kebetulan untuk akun yang berhubungan dengan akun di luar dari pekan lalu kita membahas sales dan COGS dan biaya angkut ya. Jadi kita sebenarnya akan memulai untuk pembahasan terhadap akun yang ada di dalam PL ini sebenarnya akan dimulai dari transaksi setelah gross profit ya. Jadi kita akan mulai dengan akun operating expense, di mana operating expense ini akan dideskripsikan ada depreciation, ada amortization, ada marketing expense, dan kemudian ada general and administration itu sendiri. Di dalamnya ada salary and wages, ada allowance, ada utility. Utility itu ada electricity, ada telecommunication, kemudian ada traveling expense, ada transportation expense, kemudian ada supplies expense, ada rent expense, ada insurance expense, repair and maintenance, dan kemudian ada outsourcing, dan ada other GA expense, sampai kemudian nanti ada income from operation, ada other income, ada other expense, dan kemudian nanti sampai ke net income, net profit or loss before tax, sampai net profit or loss after tax. Ya, jadi cukup banyak. Jadi sebenarnya keunikan dari kita melakukan audit terhadap akun di dalam komponen laba rugi sebenarnya adalah nilai transaksi atau jumlah volume transaksinya itu sangat banyak karena dia adalah seperti aliran darahnya perusahaan. Yang transaksinya itu akan memacu untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang di dalam perusahaan. Maka sebenarnya makanya di awal penting sekali untuk memastikan kita memahami bahwa sistem pengendalian internal untuk akun di beban ini terutama ini sudah sangat baik dilakukan. Karena memang rata-rata transaksinya itu akan mengulang baik untuk pendapatan maupun beban. Jadi yang paling penting adalah memastikan mereka mendesain sistem yang sangat baik, kemudian sistem pencatatan yang sangat baik, sehingga nanti terjadi kemungkinan untuk salah saji, kemungkinan untuk terjadinya fraud itu relatif lebih rendah. Karena meskipun amount-nya banyak, tapi posisi transaksinya itu rata-rata tuh kecil dan kemudian juga setiap harinya itu bisa sangat banyak dan berulang. Nah, karena klasifikasi yang 3 tadi, saya akan coba mengingat lagi ya, Dede. Jadi kertas kerja kita itu ada 3. Yang pertama adalah khusus untuk operating expense, untuk general and administration expense, dan yang ketiga itu untuk other income and other expense. Nah, tapi konteks di sini saya cuma membagi ya, Dede, untuk yang general and administration expense itu saya masukkan ke dalam OPEX. Sehingga KKP yang nanti isinya adalah general and administration expense, klasifikasi di sini adalah untuk other general and administration. Ya, kita akan lihat ya nanti ya. Jadi, oke, kemudian untuk laporan laba rugi ini selalu ada dia harus lihat di mana sih letak deskripsinya, apa aja sih pengeluaran yang berhubungan dengan expense itu sendiri gitu ya.
Ya, jadi misalnya dimulai ini dari akun nomor 6100, 110 ada depreciation, kemudian ada depreciation of office equipment, ada amortization software, kemudian juga ada akun entertainment expense, dan seterusnya. Ini semua row yang ada di dalam GL detail ini sebenarnya adalah nanti menjadi objek audit ya, yang akan ada dilakukan untuk siklus kita kali ini, untuk pembahasan kita kali ini. Jadi jumlahnya memang cukup signifikan. Dan transaksinya pun juga relatif berulang, kemudian nilai juga kecil seperti tadi saya sampaikan, tapi ini menjadi sangat rigid karena juga dipastikan selain bicara masalah kontrol atau pengendalian internal, sebenarnya yang paling utama dari expense ini rata-rata adalah otorisasi dan tidak adanya kecurangan. Jadi kenapa saya menyatakan terkait dengan otorisasi, karena biasanya berkaitan dengan expense ini adalah sebuah peluang ya, hal-hal yang memungkinkan itu bisa disalahgunakan, bisa ada salah persepsi, kemudian bisa ada salah pengalokasian misalnya gitu, yang akhirnya ujung-ujungnya itu mengakibatkan kerugian perusahaan, apalagi kalau disebabkan karena kesengajaan untuk melakukan kerugian terhadap perusahaan itu sendiri. Ya, ini dan seterusnya nanti adik-adik coba baca satu lagi, lihat. Dan juga biasanya isu yang ada di dalam penyajian laporan laba rugi khususnya di akun beban, biasanya ini karena akunnya itu rata-rata variasinya banyak, jenis akunnya banyak, chart of account-nya itu biasanya tuh turunannya banyak. Nah, kadang yang membuat ketika disajikan itu ada sesuatu yang tidak comparable gitu, atau disajikan kok angkanya bisa tidak sama atau kenaikan signifikan atau penurunan signifikan, itu biasanya karena salah kelas atau mereka menyajikan pengakuannya itu salah gitu. Jadi makanya penting juga untuk memastikan inputan terhadap apa-apa yang disajikan dalam masing-masing klasifikasi akun beban ini juga telah dilaksanakan secara konsisten oleh manajemen, dan itu menurut saya yang cukup harus menjadi concern dari audit. Oke, saya lanjutkan ke kertas kerja yang kita akan bahas. Ya, kalau tadi saya baru menjelaskan tentang FS itu sendiri, kemudian kita sekarang mulai dulu dengan OPEX ya. Maaf, saya mungkin, OPEX. Untuk VA1 OPEX PT Indonesia, oke. Kalau kita lihat di sini, cukup banyak ya adik-adik sheet yang disajikan di sini ya, mulai dari VA1, VA2, VA3, sampai VA7, dan kemudian nanti ada VA8 ini untuk adjustment. Ya, sama seperti semua kertas kerja yang lain, kita akan memulai dengan mengetahui apa itu audit program yang ada di dalam audit ini. Nanti ada sama seperti minggu-minggu sebelumnya, mengganti ini semua format ini dengan format kantor akuntan adik-adik, kemudian juga person in charge yang akan melakukan proses audit ini juga nanti adik-adik harus adjust, gitu kan, sampai dengan kita juga memahami di audit program ini apa sih sebenarnya kita mau capai gitu, apa sih hal-hal yang harus kita lakukan secara prosedur untuk memastikan bahwa kita sudah accomplish untuk menyajikan atau untuk melaksanakan prosedur atas pengujian terhadap akun beban. Nah, di sini ada dua minimum ya, ini seperti saya juga selalu nyatakan bahwa ini adalah minimum prosedur yang bisa adik lihat. Dan ketika adik bisa memodifikasi ini atau bisa mendapatkan beberapa referensi lain terkait dengan bagaimana teknik untuk melakukan pengujian substantif atas beban, kalian bisa masukkan dan kalian bisa update, dan kalian juga mungkin bisa memperkaya terkait dengan pemahaman kalian atas teknik-teknik audit terhadap beban khususnya. Nah, dua hal yang harusnya nanti dicapai terkait dengan pengujian substantif transaksi ini adalah yaitu memastikan biaya sales dengan distribution expense with prior period. Jadi ini juga sesuatu hal yang karena memang laporan laba rugi tadi ADD atau statement of profit and loss khususnya untuk di akun expense itu sebenarnya selalu harus kita lihat kesinambungan kenaikan atau penurunannya, dan selalu akan kita komparasi antara periode sekarang dengan periode tahun yang sebelumnya. Jadi di sini misalnya obtain detail of selling and distribution expense, account in comparison with the prior period, investigate and explain major changes, large or unusual transactions, or the lack of expected changes. Jadi ya, kita harus selalu melihat ada nggak sih akun-akun di dalam laporan laba rugi yang menimbulkan kecurigaan kita karena terjadinya sesuatu yang tidak biasa, kemudian sesuatu yang signifikan, baik kenaikan maupun penurunan, yang nanti akan kita lakukan memungkinkan kolaboratif inquiry atau kita
lakukan pengujian observasi atau bahkan mungkin kita melakukan coaching terhadap nilai ini jika terjadi sesuatu yang kita lihat ini something yang unusual. Kalau seandainya itu disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya seperti adanya extraordinary loss, atau misalnya ada sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan litigasi misalnya gitu ya, itu juga nanti bisa akan kita cari tahu. Yang pasti prosedur ini jangan sampai dihilangkan oleh adik-adik. Dan yang kedua adalah review the appropriateness of large and unusual expense. Ini juga sama ya seperti tadi. Jadi membandingkan prior dan sekarang, kemudian juga memastikan yang tadi unusual sama yang large itu juga harus kita lakukan emphasize ya, pendalaman terhadap pengujian atas akun tersebut. Oke, next kita akan masuk ke sheet berikutnya. Nanti adik-adik harus isi ini, ya harus isi untuk semua yang berkaitan dengan operating expense ini. Ini saya udah siapkan description-nya, nanti kalian tinggal ambil angka ini dari GL bisa atau dari FS untuk akun TL-nya, jenis apa nilai laporan dari unaudited mulai dari kebetulan di sini kita mulai dengan akun marketing expense, kemudian depreciation, nanti ini sudah ada sub account-nya, nanti bisa kalian isi dan kalian bisa dapatkan. Ini sesuatu hal yang relatif mudah dan kemudian VA1 Leap ini sebenarnya juga untuk menjadikan kerangka kertas kerja kalian ini terarah ya, dan kertas kerja kalian ini tadi pemenggalannya tuh jadi relatif lebih spesifik gitu. Jadi ini sebenarnya untuk membantu kita banget ya, mau melakukan review, kemudian juga memastikan bahwa semua akun ini nggak ada yang kelewat, kemudian semua akun ini terdokumentasi dengan baik, itu yang paling penting. Oke, untuk yang disclosure ini juga sama, ini untuk coret-coretan yang nanti akan mendescribe atau mensupport untuk VA1 Lead-nya. Nah, next kita akan lihat untuk selalu akan ada dua, ada vouching, ada salary and allowance, ada supply expense. Jadi ada setiap sub account di dalam operating expense ini akan ada dua sheet yang harus kalian isi ya. Jadi sheet yang pertama itu adalah sheet yang berhubungan dengan vouching-nya. Jadi kita akan ada ini nanti buat lagi ini membuat bukan vouching ini untuk salary and allowance bagian analytical review. Jadi kita membuat tren ya, menyusun tren dari Januari sampai Desember, ini berapa sih nilai untuk salary, berapa sih allowance, dan seterusnya. Kemudian juga nanti di besaran untuk di sini nanti akan keluar ya, di bulan berapa sebenarnya ada transaksi yang large or unusual, atau ini terjadi karena sesuatu yang seperti apa, nanti kita akan membuat deskripsinya, nanti ke reviewnya. Dan kemudian juga yang paling penting ini adalah vouching ya, dimana vouching ini ada di kebetulan saya udah mengambil beberapa voucher ya, jadi nanti kalian cuma tinggal melanjutkan ya untuk memahami bahwa transaksi-transaksi ini juga sudah ada deskripsinya. Jadi nanti ini harusnya kan memang diketik ulang oleh kalian ya, atau kalian melakukan pengambilan voucher, menelusuri bukti, kemudian bukti nanti akan diinput gitu ke dalam kertas kerja ini. Tapi saya akan nyatakan bahwa posisinya saat ini karena ADD tidak langsung melakukan audit lapangan, jadi saya skip ya untuk bagian pengambilan voucher ini. Jadi ini bisa nanti dipelajari saja, ini berkaitan dengan nanti ketika ada hal-hal yang kurang tepat, salah kelas misalnya, atau salah klasifikasi, atau misalnya salah angka, salah pengukuran, bahkan juga mungkin ada transaksi yang ilegal atau tidak terotorisasi, nanti bisa menjadi salah satu referensi untuk kita rekomendasikan di dalam manajemen letter auditor. Oke, next juga sama, ini untuk supply expense akan selalu dimulai dengan analytical review, kemudian juga akan dilanjutkan dengan kita melakukan vouching terhadap ini, dan seterusnya ini sama semua Dede ya, current, kemudian outstanding expense, traveling expense, utility expense, dan the other, dan the last-nya adalah adjustment gitu. Nah, jadi untuk nilai adjustment ini atau sheet adjustment ini adalah untuk memastikan bahwa semua temuan-temuan adik-adik harus disajikan di dalam kertas kerja ini. Oke, saya akan melanjutkan untuk kita lanjut ke kertas kerja selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan operating expense untuk PT Indonesia, maka kita akan mulai melanjutkan kembali untuk membahas terkait dengan kertas kerja untuk akun General and Administration. Tapi untuk di General and Administration ini, Dede, saya akan coba memastikan ya bahwa apa yang disajikan di dalam
kertas kerja untuk VA2 ini adalah untuk di PT Indonesia sendiri. Tadi kalau ada dilihat di laporan keuangan PT Indonesia, sebenarnya General and Administration Expense-nya ada masuk ke dalam akun operating expense. Tapi ini saya keluarkan untuk bagian yang other General and Administration Expense. Nah, untuk other General and Administration Expense sendiri, nanti kita akan lihat ya, deskripsinya itu apa saja yang ada disajikan di dalam laporan keuangan ini. Tapi kita mulai dulu dengan kita memahami terkait dengan audit program. Jadi untuk audit program pada akun administrative and other expense or di sini kita juga bisa gunakan GA General and Administration Expense. Maka yang harus dilihat adalah untuk title content of administrative and other expense. Kemudian yang kedua review of underlying documentation sama completeness of lawyer confirmation. Jadi untuk yang di content of administrative and other expense ini adalah berbicara tentang understand contents of administrative and other expense account in the area of professional services fee, repairs and maintenance list and rents, management compensation, political contribution and donation, and miscellaneous, compare with previous period and investigate any unusual transaction. Jadi sama ya seperti juga komponen biaya usaha. Kenapa mungkin di General and Administration Expense ini cenderung di dalam kertas kerja ini atau prosedur auditnya cukup agak relatif lebih dalam ya, karena kalau dilihat sebenarnya ini adalah biaya yang sifatnya di indirect atau tidak langsung. Jadi ini adalah biaya yang sebenarnya mensupport dari komponen biaya utama untuk perolehan terhadap pendapatan. Jadi misalnya seperti dinyatakan di sini adalah you have to understand the content. Jadi harus tahu dan harus memastikan bahwa apakah konten ini tuh masuk dalam klasifikasi General and Administration, dan bahkan ini juga sebenarnya keabsahan atau kevaliditasan dari transaksi ini juga perlu harus diperhatikan oleh auditor. Dan selalu akan dilihat kenaikan atau penurunan yang dikomparasi dari tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya. Jadi kedua adalah untuk review of underlying documentation for significant transaction identified in the previous step, review underlying documentation for reasonableness and business purpose. Ini juga sama ya halnya seperti poin yang pertama. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang sangat signifikan, maka pastiin tahapannya, kemudian tuh direview kira-kira tuh dokumen pendukungnya itu valid atau tidak, meyakinkan atau tidak, kemudian memang untuk tujuan bisnis atau tidak. Kenapa di awal tadi saya juga udah sampaikan bahwa karena biasanya akun-akun General Administration ini adalah akun-akun yang sifatnya membuang atau seluruh transaksi-transaksi yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan perusahaan secara langsung dalam hal pemenuhan terhadap pendapatan, biasanya itu ditaruh di sini gitu. Jadi kemungkinan besar auditor juga harus memastikan dan memberikan rekomendasi nantinya terhadap jangan sampai ada terjadi mismanagement atau terjadi pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya itu tidak wajar gitu atau tidak disyaratkan atau tidak diatur di perusahaan. Dan yang ketiga ini kalau ada ya berhubungan dengan misalnya konsultan hukum yang terjadi di perusahaan, maka pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh lawyer itu juga kita lihat dari sisi, kalau di sini kalimatnya adalah verify through a review of lower fee that a lawyer and in-house legal counsel who handle significant litigation or other claims have been covered in the lawyer's compensation work. Jadi ini juga memastikan ada tambahan juga nanti informasi yang bisa didapatkan oleh auditor ketika kita melakukan review terhadap pekerjaan. Jadi kita mematchingkan antara ketika ada perusahaan itu meng-hire konsultan hukum, maka kemungkinan besar ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kontrak terhadap nilai konsultan hukum itu sendiri, sebenarnya apa sih yang sudah dikerjakan, dan kemudian tuh nanti dilihat dari sisi kewajarannya. Nah yang kedua, yang lebih dalam daripada itu adalah memastikan jangan sampai sebenarnya perusahaan itu sedang berada pada kondisi litigasi atau masalah hukum yang sebenarnya itu menjadi concern bagi perusahaan, yang itu akan menjadi informasi tambahan bagi auditor. Karena memungkinkan nanti litigation matter itu akan bisa menyebabkan perusahaan misalnya dalam kondisi yang insecure, ada tuntutan misalnya, atau kemungkinan untuk mendapatkan kerugian yang signifikan dari tuntutan hukum tersebut atau kaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk di VA2 lead-nya, lead sheet-nya ini isinya sebenarnya kalau di PT Indonesia ini hanya berhubungan dengan transaksi-transaksi yang harian ya, seperti photocopy printing expense, newspaper, training, membership, kemudian nah ini juga ada legal information, tax, kemudian medical reimbursement, sample expense, sama other.
Nah, ini juga nanti ada harus input ya, semuanya angkanya ini dari file FS untuk bisa cek di GL, bisa juga ngambil dari TB atau ambil dari laporan PL perusahaan. Dan kemudian ini ada disclosure sama seperti yang lain, sama seperti KKP yang sebelumnya. Kemudian ini adalah vouching terhadap apa yang nanti disampel ya. Nanti ada bisa lihat ini isinya apa. Kemudian ini sekali lagi saya nyatakan ya bahwa ini semua adalah datanya confidential. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan data-data ini kecuali untuk tujuan belajar pembelajaran untuk lab auditing gitu. Dan ada tidak diperkenankan untuk men-share ke yang banyak atau menyalahgunakan semua informasi tersebut. Kemudian juga yang selanjutnya adalah VA itu untuk ini adalah penyajian ya analytical review yang sebenarnya itu kita juga harus melihat kesinambungan atau pola yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengeluarannya gitu ya, khususnya untuk misalnya akun other general and administration expense ini sendiri. Dan yang terakhir ini ada sheet untuk adjustment jika ada temuan-temuan yang nantinya akan mengakibatkan kata akuntan atau auditor akan mereferensikan atau mengusulkan jurnal reklasifikasi atau mungkin jurnal koreksi terhadap transaksi yang ditemukan di dalam pengujian substantif yang terjadi di dalam akun untuk general and administration expense. Oke. Oke, yang terakhir untuk kertas kerja yang ketiga, yaitu saya akan memberikan dan men-share ke adik-adik untuk kertas kerja dengan kode UA. UA2 untuk other income and other expense ya, di dalam laporan keuangan PT Indonesia ini. Jadi sama halnya seperti penyajian yang ada di dalam laporan yang sebelumnya atau kertas kerja sebelumnya, maka kita akan selalu memulai dengan memahami terkait dengan audit program, di mana audit program di sini sebenarnya karena ini adalah transaksi-transaksi yang other, transaksi yang sebenarnya bukan transaksi yang mensupport dari transaksi biaya usaha maupun transaksi yang berhubungan dengan administrasi dan umum, tapi ini juga sebenarnya transaksi yang sifatnya juga rutin, tidak terlalu besar nilainya, tapi juga ini transaksi yang sebenarnya menjadi concern juga bahwa ini nggak bisa dipisahkan lainnya dari transaksi-transaksi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Jadi untuk yang berkaitan dengan other income and expense ini, sebenarnya kalau dari sisi prosedur itu hanya satu, jadi diminta untuk memahami content of miscellaneous income or miscellaneous expense ya. Di sini understand content of miscellaneous income account or expense ya should be investigate significant unusual transaction if not ready covered by balance sheet account testing. Ini juga salah satu hal yang di awal tadi saya jelaskan ya, bahwa ada akun-akun beban yang sebenarnya ada hubungannya dengan ketika kita melakukan audit terhadap akun raca atau akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Jadi bisa jadi yang berhubungan dengan biasanya sih other than income ini tuh hubungannya sama bisa prepayment, kemudian juga bisa cash and bank, bisa accrue expense itu juga bisa terjadi ya. Hanya saja mungkin kalau untuk other and income expense ini biasanya hubungannya sama bank atau pendapatan atau penghasilan yang sebenarnya itu di luar dari rutinitas atau kebiasaan yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, UA2-nya juga kalian harus input ya seperti biasa. Nah, di sini kebetulan untuk yang berkaitan dengan other income and other expense, ini ada bank interest, ada other, kemudian untuk yang expense-nya juga administration charge, terus ada disposal nih, gain or loss-nya, nama akunnya, ada interest tax bank-nya, ada other expense-nya, kemudian ada berhubungan dengan realized gain or loss untuk yang menggunakan mata uang asing, kemudian juga ada yang berkaitan, oh ya ini saja, jadi ada berkaitan dengan unrealized gain or loss-nya dan realized gain or loss-nya. Untuk disajikan di dalam akun other income and other expense di PT Indonesia ini. Oke, nah kemudian untuk test of detailnya, ini other income apa aja, nanti sudah ada
isinya ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa karena ADD tidak melakukan audit secara langsung, maka saya akan mendeskripsikan saja di sini beberapa sampel yang sudah diambil oleh auditor dan kemudian ada beberapa informasi nanti kalian bisa analisis. Sama halnya seperti untuk UA3 dan Express juga sama, ini juga sudah ada beberapa transaksi yang kita ambil vouchernya, dan ADD untuk secara lebih detail juga bisa melihat di file FS untuk GL detail, sheet GL detail ya, di mana di sheet itu kalian bisa telusuri lah satu persatu itu apa saja sih komponen dari biaya yang telah dikeluarkan atau pendapatan yang diterima, kemudian nanti baru menelusuri kepada dokumennya atau kita lakukan istilahnya namanya vouching. Dan untuk QA3 adjustment juga sama, ini adalah kolom yang dipersiapkan ketika auditor menemukan finding untuk usulan jurnal klasifikasi atau jurnal koreksi terhadap akun yang kita yang kita telah bahas, yaitu untuk other income and expense. Oke, saya rasa selesai dari seluruh kertas kerja ya yang harus diisi oleh ADD dalam rangka pemenuhan terhadap audit atas beban usaha, beban umum dan administrasi, dan kemudian beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa sama-sama simpulkan ya ADD ya, bahwa pada keseluruhan dari seluruh proses audit mulai dari pertemuan kita di awal sampai dengan hari ini, sebenarnya konsep terpenting dari belajar lab auditing itu memang sebenarnya nantinya adalah praktek ya, adalah terjun ke lapangan di mana ADD nanti akan bisa memahami secara langsung apa sih sebenarnya yang didesain oleh perusahaan, kita bisa inquiry, kita bisa lihat observasi secara langsung, kita bisa inspeksi, kita bisa lakukan pemenuhan terhadap seluruh prosedur audit atau teknik audit yang mungkin dalam teori ADD sudah pelajari sejak auditing 1 sampai hari ini gitu. Tapi konsep yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya adalah pemenuhan terhadap pendokumentasian dalam kertas kerja. Jadi like auditing ini memang akhirnya ujung-ujungnya jadi harus memahami dan memiliki keterampilan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh auditor agar auditor mendapatkan sebuah penjelasan atau sebuah supporting dokumen yang ketika auditor melakukan judgment terhadap A, B, C, dan D gitu ya, auditor tidak akan kehilangan bukti atau kehilangan penjelasan terhadap apa yang sebenarnya menjadi dasar judgment seorang auditor. Oleh karena kertas kerja audit atau pendokumentasian kertas kerja audit ini menjadi hal yang bukan sepele ya untuk dipenuhi oleh auditor gitu ya, atau sebuah kantor akuntan, karena sebenarnya there is no documentation, there is no audit. Jadi tidak ada audit kalau seandainya tidak ada dokumentasi atas seluruh pekerjaannya. Oleh karenanya saat ini yang ada di saat ini pelajari masih berbasis Excel dan masih sangat sederhana. Untuk permulaan ada di semester 6 ini menjadi sesuatu ilmu yang cukup baru ya ketika melihat isi dari perusahaan, kemudian sampai detail-detail transaksinya, kemudian sampai kita melakukan satu persatu penelaahan terhadap teknik auditnya di setiap siklus, di setiap akun yang kita pelajari sejak pertemuan di awal sampai dengan pertemuan kita di hari ini. Dan nantinya semoga apa yang ada didapatkan di pelajaran ini itu bisa diterapkan ya, if ada adik-adik yang mungkin nanti magang atau mungkin nanti akan mendapatkan experience lain. Nah, kalau untuk teknik audit berbantuan komputer atau misalnya software atau basis aplikasi yang sebenarnya membantu auditor itu banyak ya, Dede. Yang saat ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan P2PK dengan IAP, yaitu adanya Atlas ya, adanya aplikasi Atlas. Mungkin Anda juga sudah 1-2 kali pernah mendapatkan seminar terkait dengan perkenalan ya terhadap aplikasi ini gitu ya. Itu juga nanti akan digunakan, itu jauh lebih compact gitu ya, dan kemudian itu juga secara representatif itu semua pendokumentasian audit itu sudah yang dibutuhkan itu sudah tercakup semua yang di situ ya. Selain memang nanti untuk test of detailnya juga kita punya supporting atas kerja ya untuk nantinya bisa mensupport dokumentasi dari atas itu sendiri. Kemudian untuk secara umum nanti ketika seluruh dokumentasi audit itu sudah ada didapatkan dan sudah ada dilakukan pengujian substantifnya, maka nanti akan ada desain terhadap bagaimana judgement ketika nanti menemukan finding, kemudian after itu ada
diskusi terkait dengan temuan, kemudian juga setelah itu bagaimana manajemen menerima atau tidak, dan sampai akhirnya semua yang dikerjakan oleh auditor itu harus bisa memiliki alasan ya, dan kemudian diterima atau tidak oleh manajemen. Ya, ilmu yang nanti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah lab auditing ini tuh nanti akan bisa kalian apply dan kalian akan bisa gunakan ketika kalian praktek ya, mendapatkan kesempatan untuk magang atau mungkin nanti suatu saat kalian ada yang ingin sekali bercita-cita menjadi auditor, kemudian ingin agar supaya mata kuliah ini tuh juga bisa bermanfaat dan bisa nantinya akan dilanjutkan untuk periode-periode selanjutnya. Dan untuk bagian di pertemuan kita selanjutnya, untuk pertemuan kita yang ke-14, kita akan membahas tentang audit atas perpajakan. Owner atas PT Bats International Group yang nanti akan juga join di kelas kita untuk pertemuan kita di pekan yang akan datang tanggal 15 Juni tahun 2020. Jadi stay tune ya, nanti kita akan kabari untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kemudian juga akan bisa dipraktekkan di masa sekarang dan masa akan datang. Stay health untuk semuanya dan jaga stamina karena ini udah di akhir dari pertemuan kita dan semester ini, dan adik-adik juga akan sebentar lagi menempuh UAS. Oke, saya akhiri, dikerjakan ya semua yang ada di dalam file yang sudah saya share ke adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.